Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah dari kelas P1 kelompok 4. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Metode Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Fatimah Wali, SHI, MH. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Akmal, NIM 2151500013. Perkenalkan, nama saya Dani Triana, NIM 21515014. Perkenalkan, nama saya Mirani Junior, NIM 21515015. Perkenalkan, nama saya Putri Diturniati, NIM 21515016. Kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Sejarah Islam. Pengertian sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang lalu layu dan tumbang. Kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab disebut tarik, yang bermakna ketentuan masa atau waktu, sedang ilmu tarik berarti ilmu yang mengandung atau yang membahas penyebutan peristiwa dan sebab-sebab terjadi peristiwa tersebut. Kata tarik juga dipakai dalam arti perhitungan tahun, seperti keterangan mengenai tahun sebelum atau sesudah Masehi dipakai sebutan sebelum atau sesudah tarik Masehi. Zaman sebelum datangnya Islam, peperangan dengan Persia menyebabkan pengaruh mereka melemah, sehingga saat Islam tumbuh dan kuat mereka dapat ditumbangkan dan wilayahnya masuk dalam kekuasaan agama Islam. Agama Kristen adalah agama besar yang saat itu berkembang di daerah kekuasaan Romawi, dan Kaisar Konstantin mengakui agama Kristen sebagai agama yang sah yang banyak dianut masyarakat dan menjadikannya sebagai agama negara. Sementara pada kerajaan Persia, agama yang dianut adalah agama Zoroaster. Kaisar Parwiz merupakan penguasa terakhir Kekaisaran Persia yang mencintai kekuasaan, kekayaan, kemewahan, dan memiliki istri yang beragama Kristen. Kaisar Parwiz juga pernah merobek surat Nabi Muhammad dan mengusir utusan yang membawa surat tersebut. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Pada masa menjelang kedatangan agama Islam, kondisi politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Arab sedang kacau dan terpecah-pecah, dan tidak ada pemimpin di antara mereka. Bangsa Arab pra-Islam mempercayai mitos-mitos yang diwariskan oleh nenek moyang dan bertumpu sistem kepercayaan paganisme, yakni kepercayaan yang menyembah dewa, roh, hantu, azimat, dan lain sebagainya, yang mana dalam Al-Quran hal tersebut disebut sebagai kemusyrikan. Tidak hanya itu, mereka menyembah matahari, batu, pohon, bintang, dan angin. Berhala-berhala yang paling besar sesembahan mereka dinamai Lata, Mana,
Uzza, dan Hubal, dan berhala tersebut diletakkan di sekeliling Ka'bah yang dapat disembah dalam acara keagamaan saat itu. Kedudukan perempuan sebelum datangnya Islam di Arab. Melihat kawasan Arabia atau tepatnya di kota Mekah, tempat lahir ajaran Islam, kita akan menjumpai fenomena cukup memprihatinkan di zaman pra-Islam, di mana anak-anak wanita mereka tanam hidup-hidup. Mereka akan berlalu dari hadapan orang banyak karena merasa sangat malu, sebab istrinya melahirkan anak wanita yang dianggapnya pula sebagai aib. Bangsa Arab jahiliyah menerima kehadiran wanita dengan dua cara yang berbeda. Mayoritas mereka menguburkan anak wanitanya hidup-hidup, sebab seiring dengan itu mereka beranggapan terkubur jugalah segala aib yang menimpa dirinya. Al-Bukhari menceritakan bahwa bila seorang laki-laki meninggal dunia, maka anak laki-lakinya mempunyai hak penuh atas ibu mereka, atau dapat juga mereka menikahkannya dengan laki-laki yang mereka sukai. Mereka bahkan mungkin mencegahnya untuk menikah lagi. Mereka menjadi simbol keterbelakangan dan kehinaan. Mereka hidup sebagai sampah dan kotoran masyarakat, dapat diwariskan sebagai sisa harta warisan dan tidak memiliki hak untuk menerima warisan kerabatnya. Sejarah berdirinya agama Islam. Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Setelah itu, Nabi Muhammad pun menyebarkan Islam kepada seluruh kaum Arab. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad dipilih sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periodisasi perkembangan peradaban Islam. Yang pertama, periode sejarah klasik. Periode sejarah Rasulullah SAW, periode sejarah Khulafaur Rasyidin, periode pemerintahan Bani Umayyah, periode pemerintahan Bani Abbasiyah, periode pemerintahan Mamluk, periode pemerintahan Utsmani, dan periode dunia Islam kontemporer. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Ini mungkin didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di Leran dekat Surabaya yang bertahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedangkan menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Battuta, yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada 1345 Masehi, agama Islam yang bermazhab Syafi'i telah mantap di sana selama seabad. Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik, karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. Daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera, dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka Raja Islam yang pertama berada di Aceh. Mubalik Islam pertama yang datang ke Indonesia merangkap sebagai saudagar.
Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Yang kedua, teori Gujarat. Yang ketiga, teori Persia. Dan yang terakhir, teori Cina. Metode masuknya Islam. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Yang ketiga, melalui jalur tasawuf. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Yang kelima, melalui jalur kesenian. Dan yang terakhir, melalui jalur politik. Perkembangan Islam di beberapa wilayah. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Daerah pertama dari kepulauan seperti Pasai dan Perlak Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Yang kedua, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya, perkembangan Islam di Pulau Jawa banyak dilakukan oleh para adipati dan para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Raden Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri Gresik. Di samping itu, beliau mengirimkan murid-muridnya ke Madura, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan telah berdiri kerajaan Hindu Goa dan Talo. Penduduknya banyak yang memeluk agama Islam karena hubungannya dengan Kesultanan Ternate. Akan tetapi, Islam telah lebih dulu berkembang di daerah itu. Yang keempat, perkembangan Islam di Kalimantan. Pada abad ke-16, Islam memasuki daerah kerajaan Sukadana. Beliau banyak berjasa dalam mengembangkan agama Islam karena bantuan seorang mubalik bernama Syekh Syamsuddin. Islam akhirnya dapat memasuki kerajaan Kutai dan tersebar di Kalimantan Timur pada permulaan abad ke-16 Masehi. Yang kelima, perkembangan Islam di Maluku dan sekitarnya. Penyebaran Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu. Islam sudah dikenal di Ternate sejak abad ke-15. Pada saat itu hubungan dagang dengan Indonesia Barat, khususnya dengan Jawa, berjalan dengan lancar. Selain berdagang, para pedagang juga melakukan dakwah. Selain Islam masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, perdagangan, dan para mubaliknya. Faktor pendukung Islam cepat masuk ke Indonesia. Adanya perkawinan antara pedagang Arab, Persia, dan Gujarat dengan penduduk Indonesia. Adanya sistem pendidikan pondok pesantren, gigihnya para dai atau mubalik dalam menyebar luaskan Islam. Metode penyampaian mengenai di hati masyarakat sebab disesuaikan dengan latar belakang kebudayaan yang dimiliki. Misalnya wayang kulit, seni bangunan, dan seni perawitan atau seni gamelan. Pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia. Bagian A, pengaruh bahasa dan nama. B, pengaruh adat istiadat. C, pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah. D, pengaruh dalam bidang politik. Hikmah sejarah perkembangan Islam di Indonesia. 1. Islam membawa ajaran yang berisi kedamaian. 2. Penyebar ajaran Islam di Indonesia adalah pribadi yang memiliki ketangguhan dan bekerja keras. 3. Terjadi akulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan lokal, meskipun Islam tetap memiliki batasan dan secara tegas tidak boleh bertentangan dengan ajaran dasar dalam Islam. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.